Selamat berjumpa kembali para murid dalam pembelajaran fisika. Pada pokok bahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang konsep dari gelombang. Yang mana pada video sebelumnya Anda telah mempelajari tentang pembagian kelompok-kelompok dari gelombang. Di antaranya Anda telah mengenal gelombang berdasarkan arah rambatan terhadap arah getaran, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian dari sifat gelombang yang lain tentunya Anda sudah membaca dari modul dan dapat mengelompokkan gelombang-gelombang tersebut berdasarkan masing-masing karakteristiknya. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang kelompok gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu nanti kita akan mengenal ada gelombang berjalan dan juga ada gelombang stasioner. Nah, apakah gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu, dan apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka mari kita ikuti penjelasan sebagai berikut ini. Gelombang dibedakan atas amplitudonya, terdiri atas gelombang berjalan dan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Misalnya kita memiliki sebuah tali yang kita bentangkan, kemudian pada salah satu ujungnya itu kita getarkan. Salah satu tali itu memiliki panjang tali tak hingga, jadi ini panjang sekali. Sedangkan untuk tali yang lain itu ujungnya kita kaitkan. Dengan bahasa lain, untuk yang bagian bawah panjang talinya itu terbatas, sedangkan untuk yang di atas panjang talinya tak terbatas. Saat kita getarkan, maka akan terbentuk peristiwa rambatan gelombang. Maka dapat Anda amati di sini bahwa gelombang merambat pada tali dengan ketentuan bahwa semua titik-titik pada tali ini akan menyimpang pada ketinggian bukit maupun kedalaman lembah yang semuanya sama. Jadi titik-titik yang warna hijau itu dan warna merah semuanya pernah mencapai sebagai bukit maupun sebagai lembah. Maka dengan demikian kita mengatakan amplitudo pada gelombang tersebut semuanya bernilai sama. Simpangan maksimum semua titik-titik partikel pada tali itu semuanya memiliki simpangan yang sama. Pernah mencapai bukit dan juga pernah mencapai lembah. Sedangkan kalau pada gelombang stasioner, partikel-partikel pada sepanjang titik ini nanti amplitudonya tidak akan sama. Artinya ada partikel yang pernah mencapai amplitudo maksimum, tetapi ada juga partikel yang tidak bergerak sama sekali. Bagaimana kejadiannya? Misalnya awalnya tali kita getarkan, maka terbentuk gelombang berjalan. Karena terbatas, maka sifat gelombang dia akan dipantulkan. Dan pada saat dipantulkan itulah akan terjadi peristiwa ada titik-titik partikel pada gelombang tersebut, pada tali tersebut yang tidak bergerak. Anda amati nanti titik yang warna hijau itu ternyata tidak menyimpang. Nah, pada saat ini tidak menyimpang titik hijaunya. Tetapi yang warna merahnya menyimpang. Sehingga pada suatu ketika jika ada titik yang memiliki nilai amplitudo yang berbeda pada suatu gelombang, maka peristiwa yang sedang terjadi adalah peristiwa gelombang stasioner. Nah, inilah proses gelombang stasionernya. Tapi kalau yang proses awal ini yang sedang berlangsung ini gelombang berjalan. Setelah terjadi pemantulan, maka terjadi peristiwa gelombang stasioner. Maka amplitudonya ini berbeda. Amplitudonya berbeda. Jadi sekali lagi biar berjalan videonya. Nah, ini
Kemudian akan Pak Ade di pause supaya kita bisa melihat peristiwa gelombang stasionernya. Nah, jadi titik yang warna hijau 1, 2, 3, dan 4 ini sudah tidak lagi bergetar. Tapi yang bergetar adalah yang warna merah naik turun, warna merah naik turun, dan warna merah yang juga naik turun. Sehingga pada satu ketika ada yang sedang bergerak naik turun, tetapi ada yang tidak bergerak sama sekali. Berbeda dengan yang di atas, seluruh partikel itu semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Nah, maka yang di atas ini gelombang berjalan, karena seluruh partikelnya semuanya bergerak. Tapi kalau yang bawah ada peristiwa partikel tidak bergerak, maka dikatakan pada kondisi itu terjadi gelombang stasioner. Nah, ini gelombang stasionernya, ada partikel yang tidak bergerak. Besar simpangan pada tali dengan catatan tali itu memiliki panjang tak hingga, maka akan ditentukan 3 komponen, yaitu besar selang waktu, kemudian posisi titik simpangan terhadap titik acuan, kemudian bagaimana arah rambatan terhadap titik acuan. Maka karena gelombang merupakan rambatan dari suatu getaran, maka rambatan getaran itu harus kita tentukan terhadap acuan tertentu. Misalnya, gelombang merambat dari arah sisi kiri menuju ke arah kanan. Artinya, pertama kali gelombang ini akan menggetarkan titik S. Setelah titik S, dia akan terus bergerak, selanjutnya akan menggetarkan titik P. Karena konsep dari gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi titik S ini akan bergetar, titik P ini juga akan bergetar. Tetapi bergetarnya tidak akan bersama. Pasti yang pertama kali S-nya yang akan bergetar. Kemudian gelombang bukitnya akan merambat, selanjutnya dia dapat menggetarkan titik P. Maka selang waktu antara terjadinya getaran di S dan di titik P itu akan menentukan tingkat tinggi dari simpangan titik P. Demikian juga jarak S ke titik P dan juga arah rambatannya. Tentunya kalau arah rambatan juga akan berbeda. Misalnya, kalau arah rambatannya itu dari titik S ke titik P, maka titik S akan bergetar lebih dahulu. Ini pun juga terjadi pada bawah. Yang bawah ini karena gelombangnya bergerak dari arah kanan ke arah kiri dan titik S ada di sebelah kanan, tentunya titik S akan bergetar lebih awal dibandingkan titik P. Jadi antara gambar yang atas dan gambar yang bawah ini sebenarnya memiliki konsep yang sama, bahwa titik S akan bergetar lebih dahulu dibandingkan titik P. Meskipun arah rambatannya berbeda. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan, titik acuannya di sebelah kanan dengan arah rambatan gelombang ke kanan. Kalau pada peristiwa ini, maka titik acuan ini bergetarnya yang terakhir. Artinya, simpangan P-nya akan bergetar lebih dahulu, baru kemudian acuannya yang akan bergetar. Demikian juga untuk gambar yang di bawahnya ini. Kalau kita menggunakan titik acuan yang S dengan arah rambatan arah ke kiri, maka tentu Anda dapat melihat bahwa siapa yang bergetar lebih dahulu, titik P, baru kemudian dia akan menggetarkan titik acuan. Dengan hal inilah maka nanti Anda bisa menentukan bagaimana bentuk simpangan persamaannya pada titik P. Ketika Anda sudah mengetahui bagaimana hubungan titik P ini terhadap titik acuannya dan bagaimana hubungannya terhadap arah rambatannya. Sehingga simpangan pada titik P ditentukan oleh lama waktu gelombang merambat dari S ke P. Jadi lama waktunya berapa? Selang waktunya antara rambatan P ke S. Kemudian bagaimana jarak antara P ke S? Tentunya jika jaraknya makin jauh, waktu yang diperlukan pun juga makin besar. Dan bagaimana arah rambatannya? Karena arah rambatan akan menentukan apakah gelombangnya itu meninggalkan acuan, seperti gambar yang sebelah kiri ini meninggalkan acuan, yang bawah ini pun juga meninggalkan acuan, atau mendekati acuan.
Arah rambatan ini mendekati acuan. Kenapa? Karena gelombangnya akan mendekati titik S. Ini pun juga akan mendekati titik S. Jadi yang menjadi acuan bukan arah ke kanan dan ke kiri, tetapi bagaimana konsepnya terhadap acuan itu. Jadi meskipun sama-sama arahnya sedang ke kanan, ternyata peristiwanya berbeda yang atas ini. Ini ke kanan meninggalkan acuan, tetapi kalau yang sebelah gambar berikutnya ke kanan sedang meninggalkan acuan. Konsep meninggalkan dan mendekati acuan inilah yang harus sungguh-sungguh Anda pahami. Telah Anda ketahui tadi, gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Sehingga ketika titik S ini sedang bergetar, artinya titik S ini sedang bergerak ke atas dan ke bawah. Berarti di sini sedang terjadi persamaan simpangan gerak harmonis pada titik S. Ketika gelombang itu kemudian bukitnya ini bergerak ke kanan, suatu saat dia akan menggetarkan titik P. Sehingga titik P ini akan bergerak naik mencapai amplitudenya dan dia juga akan turun ke lembah. Hanya saja terjadinya simpangan titik S dan titik P itu tidak pada waktu yang sama. Maka seandainya titik S itu memiliki waktu terjadinya pada saat waktunya T dan titik P itu terjadinya pada saat waktunya adalah TP, menurut persamaan simpangan gerak harmonis, maka titik S memiliki bentuk persamaan simpangan A sin omega T, sedangkan pada titik P punya simpangan A sin omega TP. Jadi waktunya sesuai dengan waktu masing-masing. Bagaimana hubungan T dengan TP itu? Karena gelombangnya itu merambat, membutuhkan waktu sebesar delta T, maka tentunya titik S ini yang bergetar lebih dahulu. Kemudian gelombangnya merambat selama waktu delta T. Untuk selanjutnya titik YP akan bergetar. Oleh sebab itu hubungannya adalah selisih waktunya delta T-nya sama dengan T dikurangi dengan TP. Maka nilai dari TP-nya dari persamaan yang atas kita dapatkan TP sama dengan T dikurangi delta T. Nah, di sini bisa Anda dapatkan. Sedangkan kalau akan menghitung kecepatan rambatan gelombang, karena waktu merambatnya dari S ke titik P ini, waktunya delta T dan jaraknya adalah X, tentunya menggunakan persamaan gerak lurus, kita bisa mendapatkan bahwa nilai V-nya setara dengan X per delta T. Kalau secara gelombang kan ini bentuknya, secara gelombang. Tapi kalau kita lihat persamaan gerak partikelnya, rambatan partikelnya, kita bisa menggunakan persamaan gerak lurus. V sama dengan X per delta T. Oleh sebab itu, dengan melakukan substitusi nilai V-nya menjadi lambda per T, jadi nanti kita substitusikan V ini dengan menggunakan bentuk persamaan yang warna hijau, maka delta T itu kan sama dengan X per V. X per V. V-nya kita substitusi dari persamaan lambda per T. Kita substitusi di sini. Oleh sebab itu, waktu delta T-nya adalah periode kalikan jarak dibagi dengan lambda. Maka delta T ini waktu rambatan, T besar periode. Kemudian dari data inilah kita bisa substitusi ke persamaan warna kuning, yaitu delta T-nya kita ubah nantinya dengan menggunakan T kalikan X per lambda. Maka kita dapatkan di sini bahwa nilai TP-nya sama dengan T min PT kalikan X per lambda. Ini T waktu, ini T periode. Ada perbedaan konsep. T kecil adalah waktu, T besar adalah periode. Maka dengan menggunakan peristiwa ini kita sekarang bisa mengetahui kalau gelombang itu meninggalkan S, meninggalkan acuan, maka menggunakan konsep tandanya bertanda negatif. Kalau dia meninggalkan acuan. Jadi tentunya hal ini terjadi karena apa? Karena memang S ini akan bergetar lebih dahulu, gelombangnya merambat, baru kemudian titik P-nya yang akan bergetar. Sehingga memang lama waktu getarannya tentunya S akan bergetar lebih lama dibandingkan titik P-nya. Maka nilai dari
simbolnya menggunakan tanda negatif. Ini terjadi untuk arah gelombang yang meninggalkan acuan. Dan sebaliknya toh nanti kalau gelombangnya mendekati acuan, tentunya T akan bertanda positif. Karena kita sudah mengetahui bahwa gelombang berjalan ada dua titik acuan yang akan kita pakai, yaitu yang meninggalkan titik acuan dan mendekati acuan, maka kita akan lihat bagaimana bentuk persamaannya ketika arah rambatannya meninggalkan acuan. Ingat tadi menggunakan tanda negatif, sehingga dengan melakukan substitusi kita akan mendapatkan JP sama dengan A sin omega T min KX bertanda negatif, dan juga demikian yang bawah pun juga bertanda negatif. Kenapa? Karena acuannya ada di kanan, gelombangnya meninggalkan acuan arahnya ke kiri. Kalau gambar yang atas, acuannya di kiri, gelombangnya bergerak ke kanan. Ini pun juga meninggalkan acuan. Nah, apakah omega dan apakah K? Omega adalah kecepatan sudut 2pi per periode, sedangkan K adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang sama dengan 2pi per lambda. Sehingga dengan menggunakan data omega dan K, kita pun bisa menemukan konsep dari kecepatan sudut V sama dengan omega per K. Bentuk persamaan ini didapatkan dengan cara sebagai berikut. Jadi persamaan TP ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang warna biru. Maka kalau ini Anda substitusikan ke persamaan warna biru, Anda akan mendapatkan persamaan yang warna hijau ini. Nanti silakan Anda yang matematikanya itu ingin mengembangkan, Anda cek bagaimana hubungan persamaan dua tadi ketika Anda substitusikan. Jadi anak-anak sebagai catatan bahwa untuk peristiwa simpangan gelombang stasioner yang meninggalkan acuan, ingat menggunakan tanda negatif. Maka untuk yang mendekati titik acuan, misalnya ini ada gelombangnya, titik P-nya ada di sebelah kiri, sebelah kanan, gelombangnya bergerak ke kiri, S sebagai acuan, kita mengatakan di sini bahwa gelombang sedang mendekati acuan. Demikian juga untuk gambar yang di bawah, titik acuannya ada di sebelah kanan, simpangan yang ditanyakan ada di sebelah kiri, gelombang sedang merambat ke arah kanan, maka kita katakan gelombang ini sedang mendekati acuan. Maka bentuk persamaannya, baik yang atas maupun yang bawah, memiliki bentuk yang sama, yaitu Y pada titik P adalah A sin omega T plus KX. Jadi ini bertanda plus, karena apa? Karena mendekati titik acuan. Dengan omega dan K tetap sama, dari konsep omega dan K kita bisa mendapatkan konsep kecepatan rambatan. Jadi penegasannya bahwa tanda plus dan min bukan ditentukan oleh arah rambatan ke kiri atau ke kanan. Karena di buku-buku banyak sekali bahwa tanda min itu kalau gelombangnya ke kiri, tanda plus itu kalau gelombangnya ke kanan atau sebaliknya. Sebenarnya tanda plus dan min itu ditentukan oleh bagaimana titik simpangan posisinya terhadap titik acuan dan bagaimana arah rambatan dari gelombang. Ketika arah rambatannya itu mendekati titik acuan, maka kita menggunakan tanda positif. Ketika arah rambatannya nanti seperti pada slide sebelumnya, yang ini, bahwa gelombangnya itu meninggalkan titik acuan, maka dia akan bertanda negatif. Jadi harus sungguh-sungguh mengamati seperti apa arah gelombang yang meninggalkan acuan dan seperti apakah arah gelombang yang mendekati acuan. Arah gelombang yang mendekati acuan. Sebagai contoh, misalnya ada persamaan simpan gelombang dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,4 sin 2pi 8T min 5X. Ditanyakan berapa amplitudonya, periode, panjang gelombang, kecepatan rambatan, dan arah gelombang terhadap acuan.
Bentuk persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2pi dalam kurung 8T min 5X ini belum merupakan bentuk umumnya. Karena umumnya lihat yang warna kuning ini umumnya. A sin dalam kurung. Jadi setelah sin langsung ada dalam kurung. Di atas ini berbeda. Sin ada angka 2pi. Maka angka 2pi ini harus kita masukkan ke dalam tanda kurung. Nah ini harus kita masukkan ke dalam tanda kurung supaya terbentuk model yang sama dengan yang warna kuning. Ini harus bentuknya harus sama seperti ini. Kalau sudah terbentuk yang sama tadi, maka kita bisa melakukan kegiatan puzzle. Seperti apa maksudnya puzzle itu? Nah, kita akan melihat di sini yang berpasangan dengan T adalah omega, yang berpasangan dengan X adalah K. Yang berpasangan dengan T, nah warna kuning ini omega. Yang berpasangan dengan X pastilah K. Maka dengan konsep ini omeganya 16pi. Nah, ini omeganya 16pi. Dari omega kita bisa mendapatkan periode. Karena rumus omega sama dengan 2pi per periode. Maka dari omega kita bisa menemukan periode. Sedangkan dari K, nilai K-nya adalah 10pi. Dari nilai K kita bisa mendapatkan panjang gelombang. Maka catatan yang berikutnya yang harus Anda perhatikan bahwa di dalam omega itulah di mana kita akan bisa menemukan periode, dan di dalam komponen K kita bisa mendapatkan nilai lambda. Disitulah rumahnya mereka masing-masing. Jadi rumahnya lambda itu ada di dalam nilai K dan rumahnya periode ada di dalam nilai omega. Maka mendapatkan lambdanya 1/5 meter dan periodenya 0,125. Kalau ingin mendapatkan nilai kecepatan rambatan gelombang, kita bisa menggunakan konsep V sama dengan omega per K. Omeganya 16pi, K-nya adalah 10pi. Sehingga kalau ini kita bagi mendapatkan 1,6 meter per sekon. Anda pun bisa menggunakan hubungan V menggunakan periode dan panjang gelombang. Bisa juga nanti. Sedangkan arah rambatannya tinggal Anda lihat tandanya. Kalau tandanya negatif berarti dia meninggalkan acuan. Jadi karena berkurang pasti dia meninggalkan berkurang. Seperti Anda kalau misalkan uangnya berkurang itu kan berarti uangnya meninggalkan Anda. Maka dia bertanda negatif. Sehingga tanda negatif cukup mudah kita hafalkan. Tanda negatif itu artinya meninggalkan acuan. Berikutnya adalah gelombang berjalan dengan frekuensi 5 Hz dengan kecepatan 4 meter per sekon. Besar amplitudenya 20 cm. Maka bagaimanakah menentukan persamaan simpangan P pada saat yang digunakan acuannya adalah titik S. Jadi kalau acuannya titik S, dan bagaimana kalau acuannya titik U. Kalau acuannya titik S berarti gelombang ini meninggalkan acuan. Tetapi kalau acuannya titik U berarti gelombang tersebut sedang mendekati acuan. Untuk mendapatkan persamaannya, kita perlu mendapatkan data omega dan perlu mendapatkan data K. Maka data omeganya kita tentukan dari konsep periode dan frekuensi. Karena dari frekuensi ini kita bisa mendapatkan nilai periode. Dari periode kita bisa mendapatkan nilai omega kecepatan sudut. Jadi kalau ingin mencari omega, gunakan periode atau frekuensi. Maka mendapatkan nilai omega. Bagaimana untuk mendapatkan K, tetapan bilangannya? Tetapan bilangan bisa kita gunakan bantuan dari persamaan V. Karena V sama dengan omega per K, maka nilai K-nya adalah pi per 4. Maka komponen untuk mendapatkan persamaan simpangan sudah lengkap. Amplitudonya sudah tersedia, omeganya sudah tersedia, dan nilai K-nya sudah tersedia. Tinggal kita gunakan bagaimana kalau meninggalkan acuan, maka bertanda minus. Omeganya kita substitusikan, nilai K-nya juga kita substitusikan, kita dapatkan hasil 10 pi T min pi per 4X. Karena di dalamnya ada komponen pi, maka nilai pi bisa kita keluarkan dari persamaan tanda kurung. Sehingga menjadi sin pi 10 kalikan T min X per 4.
bertanda negatif karena acuan titik S gelombang meninggalkan. Sedangkan kalau kita gunakan titik U, maka arah gelombang mendekati acuan, ke sana, ke kanan, mendekati acuan. Maka nanti kita gunakan tanda positif dengan bentuk yang sama persis dengan yang atas. Hanya tandanya menjadi tanda positif. Demikianlah anak-anak bagaimana persamaan simpangan pada sistem gelombang berjalan terkait sifat gelombang berdasarkan amplitudonya. Pokok bahasan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang gelombang stasioner sebagai bagian dari kelompok gelombang berdasarkan amplitudonya. Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya.